Untuk perkuliahan hari ini sepertinya saya akan memasukkan PPT dengan penjelasan secara singkat mengenai tindak tutur di akhir kalimat. Jadi misalnya ada pengertian di dalam mengenai tindak tutur itu akan saya lewati karena minasang bisa coba baca sendiri nanti. Jadi PPT akan saya bagikan dan inti dari penjelasan saya ini akan saya masukkan untuk yang terakhir. Jadi ada yang namanya strategi tindak tutur bahasa Jepang. Ini mungkin yang intinya akan berkaitan dengan tugas yang ingin saya bagikan kepada minasang setelah minasang menyimak perkuliahan hari ini. Oke, dari beberapa tindak tutur bahasa Jepang, sini saya akan lebih menekankan ke dalam bentuk 6 tindak tutur bahasa Jepang, yaitu irai hyogen, sazai hyogen, kotowari hyogen, home hyogen, kansa hyogen, dan moshide hyogen. Akan saya ceritakan, akan saya gambarkan situasi tapi tidak semuanya. Jadi kita coba misalnya contohnya irai hyogen. Itu contohnya te kudasai. Jadi misalnya ketika dalam bentuk permohonan biasanya memang menggunakan te kudasai. Untuk lebih halusnya lagi kita pakai te kudasai masenka atau te itadakemasenka gitu. Di sini situasinya pada siapa dari siapa kepada siapa itu akan lebih jelas. Jadi contohnya koko ni namae to jusho kaite kudasai. Lalu misalnya mau lebih halus lagi, misalnya kita pakai te kudasai masenka. Sen ensatsu ni ryogai shite kudasaimasen ka? Atau misalnya otesu desu ga nimotsu wo sokoba no hou ni okute itadakemasen ka? Itu bentuk-bentuk permohonan atau irai hyoge yang sering digunakan oleh orang Jepang. Strateginya bagaimana mereka cara menggunakannya. Selanjutnya misalnya ada bentuk tindak tutur atau permintaan maaf. Contohnya misalnya ada banyak ujaran permintaan maaf ya. Yang lebih biasa itu gomenasai, gomen ayamarimasu, atau misalnya di sini ada derajat dari sampai dengan kosopaman menjadi oabisimasu, atau misalnya bentuk lain yang secara tidak langsung itu menyatakan permintaan maaf, atau misal sumimasen moshiwake nai desu warukatta kan gitu. Atau misalnya atau tidak langsung, tidak ada permintaan maaf yang tersurat tapi misal tersirat, konna koto nidoto shimasen, saya tidak akan melakukan seperti itu lagi. Tsugi kara kichinto shimasu, itu jenis-jenis permintaan maaf. Oke, atau bentuk tindak tutur penolakan di sini atau kotowari hyogen itu ada dua jenis, ada yang secara langsung, ada yang bentuk tidak langsung, sama seperti yang tadi ya. Misalnya kalau kotowari secara langsung, misalnya sure desu ka okotowari shimasu. Iya, keiko desu. Ikemasen kalau kalian diajak seseorang. Kalau bentuk tidak langsung kalian bisa mengungkapkan dalam bentuk alasan, atau misalnya 中国もあります。こちらのご中国もありますので、すみません、ご中国が悪いんですが, atau misalnya strategi yang lain itu misalnya menunjukkan permintaan maaf dulu. Hontou ni moshiwake gozaimasen, kyou wa, misalnya itu bisa dilanjutkan dengan bentuk alasan. Bentuk yang lainnya itu adalah contohnya tindak tutur memuji atau home. Sugoi desu, sugoi desu ne, atau kirei desu ne, kawaii namae da ne, kan itu. Itu meiji hyome secara langsung. Atau misalnya kalau misalnya angji home itu misalnya yang tersirat misalnya. Atau ichi natta ne, atau misalnya omedetou, atau misalnya ini yang sering orang Jepang gunakan, misalnya okage-sama desu daigaku ni shingaku suru koto ga dekimashita, okage-sama de, berkat bantuan Anda, misalnya gitu ya. Oke, itu bentuk-bentuk dari tindak tutur memuji. Yang terakhir saya akan bahas misalnya tindak tutur menawarkan. Ini yang dalam keseharian harusnya kita sering pakai. Dalam bahasa Jepang namanya moshide hyogen. Atsui desu ne, mado akemashou ka. Kita menawarkan diri untuk membukakan jendela.
misalnya. Nani kau cukuro kak misalnya. Aduh lapar ya gitu. Ada temannya yang menawarkan nani kau cukuro kak. Atau tidak bentuk masyoka. Kita ada misalnya contohnya Eki mae madederu yo. Gitu. Temennya datang dari luar, terus misalnya dia mau pulang, terus kita menawarkan diri kita mau mengantar ke stasiun. Eki mae madederu yo. Seperti itu. Itu contoh jenis-jenis tindak tutur dalam bentuk menawarkan. Oke. Poin di sini untuk bagaimana cara pengelolaan perkuliahan online itu, jadi misalnya bagaimana sih kalian paham dengan materi yang saya berikan itu, maka mau tidak mau saya harus berikan tugas. Jadi misalnya saya ambil tugas yang minggu kemarin dilakukan di kelas tapi tidak selesai. Jadi misalnya coba misalnya minasang cari tindak tutur. Di sini saya akan mau membagi tindak tuturnya. Misalnya di dalam apa. Jadi minasang mau mencari datanya itu di buku. Saya akan fokuskan ke buku. Jadi kyokaso apa yang minasang punya. Tolong minasang tuliskan di diskusi forum yang akan saya buatkan di Elena. Jadi misalnya sensei, saya tugaskan berkelompok. Misalnya, sensei, kelompok 1 kami akan mencari data di Minano Nihongo atau misalnya Marugoto. Mudah-mudahan minasang punya Marugoto atau misalnya bahan ajar lainnya. Nah, untuk pembagian tindak tutur apa saja per kelompoknya itu akan saya bedakan. Contohnya misalnya seperti ini. Untuk kelompok 1 misalnya Irai Hyoge, kelompok 2 Sazai, kelompok 3 Kotowari, kelompok 4 Home, kelompok 5 Kansha, kelompok 6 Moshide. Untuk 7 kita naik lagi ke atas, misalnya 7 Irai Hyoge, 2 Sazai, kok 2? 8 ya. Untuk kelompok 9 Kotowari Hyoge. Nah, masing-masing kelompok itu misalnya ada tiga peserta, tiga orang ya. Jadi misalnya saya batasi tidak banyak, misalnya per kelompok 15, berarti kalau mau masing-masing berarti 555 bagaimana bentuk Irai Hyoging di dalam buku tersebut, dan tidak boleh sama. Kalau bisa tidak boleh sama ya. Lalu selain bentuk hyoging yang digunakan, minasang tolong jelaskan misalnya dari siapa kepada siapa, dalam konteks apa kan gitu. Ini kaitannya dengan pragmatik yang kita pelajari di perkuliahan hari ini. Oke, untuk tugasnya kalau masih belum jelas, minasang boleh tanyakan di forum yang akan saya buka hari ini dan besok, karena perkuliahan hari ini dan ada besok. Jadi untuk minasang sensei siap misalnya, untuk mendatangkan kalau misalnya kalian sudah mendownload, kalian sudah memahami materi, menyimak materi yang saya berikan, dan kalian siap dengan tugas. Tugasnya itu saya berikan waktu 1 minggu, tapi misalnya 2 hari forum saya buka untuk kalian memberikan buku-buku, memberikan kami akan pakai buku Minano Nihongo untuk data kami, seperti itu ya. Tolong tuliskan di diskusi untuk saya tahu bahwa kalian sudah hadir dalam perkuliahan ini. Oke, segitu saja penjelasannya. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang lain ya.